Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa akramana min ulumil ulama'i rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah Nabi, jamaah pengajian insyaallah malam hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Ketua Masjid Rahmatullah beserta jamaahnya yang juga insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh ini bukan malam yang penuh maghfirah ini. Tidak ada kata yang indah untuk kita ucapkan. Tidak ada kata yang tertanam di dalam hati kita kecuali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua alhamdulillah sampai saat ini menjadi detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak, baik itu nikmat sehat badan, nikmat umur panjang, khusus adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir untuk ikut serta mengikuti pengajian rutin kita. Harapan kita semua mudah-mudahan langkah kita, niat kita akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan langkahnya akan menghapus dari segala dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah taklim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah ditanya sama sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, ayyu doa'i asma. Rasul, mana sih doa yang paling dekat sama Allah, yang paling makbul? Kapan ketika kita berdoa? Rasul menjawab, doa yang makbul, doa yang kabul, yang paling didengar itu ada 3 makom. Yang pertama, jaufal lailil akhir, berdoalah tengah malam akhir. Jam berapa
Kenapa Bapak Ibu tengah malam akhir itu jam 2, jam 3 sampai jam 4 itu tengah malam akhir? Kenapa Nabi ini bilang bahwa itu tengah malam akhir? Karena insya Allah kalau kita berdoa tengah malam akhir, kita sholat malam tengah malam akhir, insya Allah nyambung dengan sholat subuh. Kalau kita jam 3 misalnya, jam 4, gak lama itu sholat subuh. Tapi kalau kita jam 12, jam 1, ketika menjelang sholat subuh sudah tak kuat lagi ngantuk, maka dianjurkan tengah malam akhir. Yang kedua kata Nabi, doa yang kabul itu pada sholat dan waktu batin, doa sesudah sholat 5 waktu. Jadi jangan gantung. Kalau kita habis sholat, jangan begitu assalamualaikum langsung pulang. Tapi sisipkan doa di situ, ada saat-saat yang kabul. Yang ketiganya, doa yang kabul itu ialah doa di malam Jumat atau hari Jumat. Jadi kalau doa di malam Jumat, di hari Jumat, kalau hari Jumat tatkala khotib naik ke atas mimbar, ada azan yang kedua, sisipkan doa di situ. Itu saat-saat yang kabul. Kecuali kata Nabi ada beberapa doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ibadahnya ditolak sama Allah. Walaupun berdoa tengah malam akhir, walaupun berdoa sesudah sholat 5 waktu, walaupun berdoa di malam Jumat di hari Jumat, itu doanya enggak diijabah oleh Allah, enggak dikabulkan oleh Allah. Siapa yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah? Akaltum nikmata rabbikum wa la tashkuru nikmatahu. Orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah tapi enggak pernah bersyukur sama Allah. Sedangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini Masya Allah. Yang kata Allah, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan Bapak Ibu itu menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Kita dikasih 2 mata bisa melihat, ini adalah nikmat dari Allah. Kita dikasih 2 telinga bisa mendengar, ini adalah nikmat dari Allah. Berapa lamanya telinga kita bisa mendengar semenjak kita bisa mendengar sampai sekarang. Kita dikasih 2 tangan bisa memegang, ini adalah nikmat dari Allah. Kita dikasih 2 kaki bisa berjalan semenjak kita bisa berjalan sampai sekarang, lamanya sudah 4 tahun. Gak mampu untuk kita membayar nikmat-nikmat Allah itu. Kalau Allah mau hitung-hitungan sama kita, Bapak dan Saudara, 2 mata 2 juta, 2 telinga 2 juta, 2 tangan 2 juta, 2 kaki 2 juta. Kalau nggak bayar dibutain sama Allah, saya yakin Bapak Ibu tiap hari ngumpulin duit bukan untuk beli yang lain, pasti mikirin pajak mata, pajak kaki, pajak tangan. Tapi Allah tidak seperti itu, karena menurut pandangan Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Kita mau bersyukur Allah nggak untung, kita mau kumpul Allah nggak rugi, kita mau sholat derajat Allah nggak naik, kita nggak sholat derajat Allah nggak turun. Tapi yang jelas kata Allah, in asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika Bapak Ibu berbuat baik, maka kebaikan itu ialah untuk kita sendiri. Dan apabila kita berbuat salah dan dosa juga kita untuk diri sendiri. Oleh karena itu sekecil apapun nikmat Allah ini wajib kita syukuri. Ya Bu ya, ya Bu ya.
wajib kita syukurin sekecil apapun nikmat Allah. Karena Allah sendiri dalam hadis kursi itu minta dikasih hadiah. Kata Allah, ya ibadi habli, hai hambaku, berilah aku hadiah. Allah minta dikasih hadiah. Dengan apa? Min dumu'i ainaika, dengan tetesan air matamu. Ketika kamu berdoa, ingat dengan dosa-dosa, ingat dengan kesalahan, ingat dengan khilaf. Kalau kita bisa berdoa, menangis, meneteskan air mata di atas sajadah, ingat dengan dosa-dosa kita, berarti itu sudah masih hadiah buat Allah. Yang kedua, wa min qalbika khusyu'an idza shalat. Dengan hatimu yang khusyuk ketika kita melaksanakan sholat dengan hati yang khusyuk, berarti itu sudah masih hadiah buat Allah. Kalau sudah bisa dua tersebut, menangis, meneteskan air mata diingat dengan dosa, ketika melaksanakan sholatnya dengan baik dan khusyuk, ditantang sama Allah, ya ibadi, hai hambaku, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalau sudah bisa dua tersebut, menangis di atas sajadah ingat dengan dosa-dosa, kalau sudah bisa melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, maka ditantang sama Allah, kamu mau apa, minta apa, pasti akan aku kabulkan. Masalahnya kita ini siang berdoa, malam berdoa, pagi berdoa, sore berdoa, dikabulin karena barangkali dua syarat itu kita belum bisa. Ya, nggak mampu kita menangis mikirin dosa itu jalan, 1000 orang juga belum tentu bisa. Tapi kalau nangis banyak masalah, nangis dililit utang, kalau ibu nangis suaminya kawin lagi, itu banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Tapi kalau mikirin dosa, maksud saya Bu ya, Yang kedua kata Nabi, walaupun kita berdoa tengah malam akhir, walaupun kita berdoa di malam Jumat di hari Jumat, berdoa takbir sudah sholat doanya akan dikabulin. Siapa? Qatirur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang nggak pernah akur sama saudara, nggak pernah akur sama tetangga, nggak pernah akur sama teman, nggak pernah akur sama sahabat. Ini yang doanya akan dikabulin oleh Allah. Bahkan Mu'ad pun menanya kepada Nabi, ya Rasul, coba jelaskan ayat yang berbunyi yauma yunfakhu fisuri fatatuna afwaja. Rasul, coba jelaskan ayat itu. Sebelum Nabi menjawab, Nabi menangis. Hatta tala'at syabu min dumainai, sampai bajunya basah oleh tetesan air matanya. Ya Mu'ad, sa'altani an amrin azim, engkau menanya itu adalah perkara yang amat besar. Tusyaru ummati yaumal qiyamah yahsyuruna min kuburihim laisa lahum biyadani wa la rijlani fajajahuhum wa masiruhum ilan nar. Kata Nabi, nanti di hari kiamat umat-umat yang keluar dari kuburnya, sebagian umatku itu tidak mempunyai dua tangan, sebagian umat itu tidak punya dua kaki alias untung, maka jauh wa masiruhum ilan nar, sudah nggak ada tangannya, sudah nggak ada kakinya, balasannya tempatnya di neraka. Wa man huwa ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Lagi-lagi Nabi jawab, qatirur rahim, itu orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang tak pernah akur sama saudara, orang yang tak pernah akur sama tetangga, atau orang yang tak pernah akur sama teman, itu yang putusin tali silaturahim,
nanti di akhirat, di hari kiamat dibutuhin sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam hadis yang lain dia katakan, inna lihal jannati masiratul min alfi sana wallahi la yaziduha wallahi la yaziduha wallahi la yaziduha. Sesungguhnya perjalanan menuju baunya surga itu ditempuh 1000 tahun katakan. Kalau kita dikasih panjang umurnya 1000 tahun kita berjalan, itu belum ketemu surganya, baru baunya surga. Wallahi demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sampai Nabi surga 3 kali. Demi Allah, jangankan akan dimasukkan ke dalam surga, baunya surga pun gak bakal dia rasakan. Ajar maning Arab diajian di surga, mampu ke surga dia orang bakal ngicipi. Siapa itu ya Rasul? Lagi-lagi ya Rasul, qati'ur rahim, itu adalah dulunya orang yang mutusin tali silaturahim. Ya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akur-akuran dan daya sama tetangga ya Bu ya. Akur-akuran sama saudara ya Bu ya. Kalau tetangga kamu beli mobil, Ibu ngucapin apa Bu? Kalau tetangga kamu rumah, Ibu ngucapin apa? Kalau anak tetangga naik pangkat, Ibu ngucapin apa? Kalau tetangga sudah nikah lagi, Ibu suami kawin lagi ngucapin apa? Astagfirullahaladzim. Ada yang tanya? Sebelum dilanjut, sampai mau berlari. Saya lagi muat. Silakan ibu-ibu sudah bertanya. Bapak Bertanya. Tes. Anak saya takut. Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada lain. Rasul jelaskan kata Rasulullah dalam tanzilur rahmatul alamin fihi muqati'ur rahim. Tidak akan diturunkan rahmat Allah di satu tempat, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Andaikan Bapak Ibu itu beristighosah, berzikir, berdoa 1000 orang banyaknya, 1000 orang banyak. Kalau ada 1 orang yang hadir itu orang yang memutuskan tali silaturahim, maka doa yang 1000 orang itu ditolak sama Allah. Bapak dan Saudara. Ya Allah. Gara-gara 1 orang yang hadir yang memutuskan tali silaturahim, itu doa yang lainnya tidak dikabulkan. Yang ketiga, doa yang gak dikabulin, walaupun berdoanya tengah malam akhir di malam Jumat di hari Jumat pada sholatil maktubah, doanya gak dikabulin oleh Allah. Siapa itu? Aqul walidain, yang durhaka kepada kedua orang tua, terutama sama ibu. Yang kata Nabi kullu dzunubin yu'akhiru ila yaumil qiyamah ila aqul walidain wa yu'ajjilu fil hayati qabla al-maut. Setiap dosa sebanyak apapun dosa itu disimpan sampai hari kiamat. Mau dosa berzina kah itu, mau dosa membunuh kah itu, mau dosa judi kah itu, mau dosa mabuk-mabukan kah itu disimpan sampai hari kiamat. Illa aqal walidain, kecuali yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wa yu'ajjilu fil hayati qabla al-maut, yaitu akan Allah siksa di dunianya sebelum dia meninggalnya, apalagi di akhiratnya, apalagi di kuburnya. Di dunia
anaknya aja yang durhaka sama orang tua mah wa yu'ajilu fil hayati qabla maut, Allah akan siksa di dunia sebelum dia meninggalnya, apalagi di akhirat. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sejarah Alqamah sahabat Nabi, ya Allah, orang yang begitu patuh sama Allah dan Rasulnya, di mana Rasul di depan, Alqamah di belakangnya, di mana Nabi jadi imam, Alqamah jadi makmumnya. Mulutnya membusa, banyak berzikir, banyak membaca ayat-ayat Allah. Tapi alangkah sedihnya Alqamah ketika sakaratil mautnya Alqamah diajarkan oleh Abu Bakar kalimat la ilaha illallah, mulut Alqamah dibuka sama Allah. Diajarkan oleh Ali kalimat la ilaha illallah, mulut Alqamah dikunci sama Allah. Kenapa Alqamah bisa seperti ini Bapak ini? Bukankah Alqamah itu orang yang patuh beragama, patuh kepada Allah dan Rasulnya? Ini sampai sakaratil mautnya susah, sampai Nabi turun tangan mengajarkan kalimat itu, tetap mulut Alqamah terbuka karena Alqamah pernah nyakitin hati ibunya yang ibunya tidak ridho sama Alqamah. Nyakitin seperti apa? Apakah Alqamah pernah mukul ibunya? Pernah bentak ibunya? Demi Allah jangankan mukul, membentak pun Alqamah belum. Lalu apa yang jadi penyebab sama Alqamah ini Bapak Ibu? Yang jadi penyebab sama Alqamah ini, Alqamah ketika masih bujangan, belum berkeluarga, belum beristri, sayang sama ibunya. Ibunya sering didatengin, ibunya dikasih-kasih, tiap hari ibunya ditengok, dicium tangannya. Tapi begitu dia punya keluarga, begitu dia punya istri, ibunya dilupain, gak pernah ditengok-tengok, ibunya gak pernah dikasih-kasih. Ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu. Kalau kita sayang sama istri kita, mestinya lebih sayang sama orang tua kita. Kalau kita sayang sama istri kita, lebih sayang lagi sama orang tua kita. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita ini berkah, jangan sampai durhaka sama orang tua. Wa yu'ajilu bil hayati qabla maut, Allah akan siksa di dunianya, apalagi di akhiratnya. Karena orang tua itu adalah rahmat buat anaknya, buat kita semua. Kalau ingat sejarahnya Wes Al-Qarni, Masya Allah, pemuda yang dikenal di langit tapi nggak kenal di dunia, pemuda yang taat sama ibunya. Ketika itu ibunya sakit, lamanya 21 tahun sakitnya ibu di kamar. Jika mau makan ibunya disuapin, jika mau tidur ibunya dikipasin, jika mau sholat ibunya digendong di kamar kecil, dimandiin, dibersihin, diwuduin. Lamanya 21 tahun. Yang terakhir ibunya digendong, dipeluk dengan penuh kasih sayang, diberangkatkan ibadah haji, berjalan kaki dari Madinah ke Mekah sampai kakinya melembut menggendong ibunya. Beres menghajikan ibunya, menghampiri sahabat Nabi, karena sudah tak ketemu lagi sama Nabi, Nabi udah meninggal duluan. Wahai sahabat, apakah sudah cukup taat saya, bakti saya sama ibu saya? Yang mana ibu saya ini sakit sahabat, lamanya 21 tahun sahabat. Jika mau makan saya suapin, 21 tahun saya nyuapin ibu. Jika mau tidur saya kipasin, belum berani keluar dari kamar ibu sebelum ibu tidur pulas. Jika mau sholat ibu saya mandiin, saya bersihin, saya wuduin. Yang terakhir sahabat ibu saya gendong. Saya berjalan kaki dari Madinah ke Mekah. Madinah Mekah itu ukurannya Lampung Palembang. Jalan kaki 400 kilo. Sampai kakinya melengkung seorang pemuda. Apa jawaban sahabat Nabi? Hai pemuda, dulu Rasul telah menjelaskan,
Kalau kamu tahu nih, ibumu yang melahirkanmu ini waktu melahirkan mengeluarkan darah satu tetes saja yang keluar dari rahim ibumu, maka baktimu 21 tahun, taatmu 21 tahun belum bisa membalas kebaikan ibumu. Ya Allah. Ibu pernah melahir berapa kali? Berapa kali? Susah nggak melahir itu? Kapok nggak bu? Mulai dari sini. Waktu ibu melahirin bukan tetesan lagi pak. Kalau mau dibenerin malin ya bu ya. Lampu apa balasan kita buat ibu kita? Ibu mah nggak perlu dibalas, ibu mah ikhlas. Walaupun ibu yang melahirkan kita nyawa taruhannya 9 bulan kita dari kandungan ibu, tuh. Ketika anaknya sakit, ibu malam-malam begadang nggak tidur, dikencingin 3 kali 4 kali, masih terbayang, masih teringat. Itu ibu. Ketika anaknya sakit nggak punya duit, ibu nggak malu-malu pinjam sama tetangga minum saudara, betul kok? Betul kok? Tapi setelah anaknya sukses, anaknya beli mobil, bangun rumah, beli gelang, beli kalung, beli cincin, itu buat siapa itu? Buat siapa? Rabinya ya. Ibu mah gak kebagian apa-apa, betul. Tapi walaupun ibu gak kebagian apa-apa, ibu gak ada yang marah sama anaknya. Nah, ingatlah, nih ibumu yang melahirkan awal. Ketika kamu sakit, ibu begadang ke malam-malam, ibu gak tidur, ibu gak punya duit, ibu gak malam-malam pinjam sama saudara supaya kamu sehat. Nah, sekarang kamu sudah sukses. Jangan anak dan istri aja yang kau belikan kalung, gelang, cincin. Ibu juga pengen dibeliin gelang. Ada nggak ibu yang mau beli? Nggak ada. Bahkan ibu sujud syukur di hadapan Allah, lihat anaknya sudah sukses. Syukur kasih ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah, karena anak saya sudah makan ya Allah. Itulah hebatnya seorang ibu. Ya, makanya kata di sana, andaikan boleh di dunia ini yang boleh disembah siapa Rasul? Umi. Siapa lagi ya Rasul? Umi. Siapa lagi ya Rasul? Umi. Siapa lagi surat Abi? Jadi uminya berapa? Uminya berapa? Abinya? Uminya? Abinya? Ya. Ada yang takut? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiah yang diberikan. Untuk saya sendiri mau bertanya, jadi takaran memutuskan hubungan silaturahmi itu seperti apa? Karena ketika ada orang yang zalim terhadap yang lain dan yang lain ini menjauhi atau tidak mau berhubungan dengan orang tersebut, apakah si yang menjauhi tadi termasuk atau tergolong orang yang memutuskan tali silaturahmi terhadap si yang zalim tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, ada presiden tadi kisah Uwais Al-Qarni itu kalau tidak salah saya pernah baca itu asalnya dari Yaman kan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ada masalah sama tetangga, apakah itu menzalimin kita, apakah dia apa? Kalau kita menjauh, sama aja itu putusin dari silaturahmi.
Maka kata Nabi, salah satu mankunna hasabah wa isaman yasira wa yadkhul jannata. Ada 3 macam yang apabila Bapak Ibu bisa ngapalin 3 macam, di dunia Allah akan mudahkan segala urusannya, di akhirat Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Apa 3 macam itu? Berat 3 macam ini. Yang pertama, ahsin ilaman asa'a ilaih, berbuat baiklah sama orang yang tak bisa berbuat baik sama kita. Kalau ada orang baik dibalas baik itu mah biasa, orang jahat dibalas jahat itu mah biasa. Tapi ada yang luar biasa itu, ada orang gak baik sama kita, kitanya baik sama dia. Ini kalau bisa jaminannya surga. Yang kedua, wa ta'fu 'ala man zalamaka, mau memaafkan kepada orang yang berzalim sama kita. Dia yang zalimin kita, dia yang sakit kita, dia yang kita, kita yang datang minta maaf sama dia. Kalau bisa surga jaminannya, bukan menjauh. Yang ketiga, wa tasilu 'ala man qata'aka, mau menyambungkan tali silaturahim sama orang yang mutusin sama kita. Dia yang mutusin kita, dia yang musuhin kita, tapi tidak apa-apa kita datang minta maaf. Kalau bisa surga jaminannya. Cuma ini berat juga. Urusan ditolak, urusan gak ditolak, urusan dia. Yang penting kita udah nyampein tadi itu. Ya, kita mah paling juga ditolak. Rasul madiludahin. Rasul madiludahin, diambilin pasir, dirapin di mukanya, ditipu pakai tai ontak. Tapi Rasul angkat tangan, Allahumma hadi ala qaumina ya'lamun. Insyaallah berikan hidayah yang tak tahu. Kita mah paling juga, ada juga, enggak mudah enggak bisa. Terus ya. Makanya berat yang kayak begini nih berat. Kisah ibu bisa. Oh, bisa bu. Ada orang baik, ada orang nggak baik dibalas baik. Ada tetangga yang sulit tapi kita meroman bisa. Bisa. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Masih ada yang lain? Iya, tadi itu benar yang diceritain tadi. Silakan yang lain. Ibu-ibu sebelum bertanya. Ada yang tanya ibu? Tanya bulan Rajab nggak apa-apa. Ya. Bapak. Daripada Pak Sultan saya nanya lagi, saya banyak yang nakal. Mohon maaf. Untuk koreksi para imam, ketika dia batal, kalau batal pada saat dia berdiri, mungkin yang di belakang bisa maju untuk menggantikan posisi imam. Cara majunya pun mungkin selangkah, kemudian ditambah selangkah, sampai ke posisi imam atau di depan para makmum yang lain. Nah, ketika pada saat batalnya imam ini dikala sujud, apakah melangkah begini untuk menggantikan imam itu, apa berdiri dulu baru digantikan posisi imam tersebut? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam itu batal, posisinya lagi berdiri, apakah dia lagi baca Fatihah atau dia lagi baca surat? Imam itu jangan ngomong, cukup imam menghadap ke jamaah, megang hidung. Itu menunjukkan imam sudah batal. Isyaratkan megang hidung. Jangan kayak yang di Rawaben ya. Begitu batal, imamnya ngomong, maaf Pak, aku batal. Yang di belakang, ayolah kalau batal aku lah yang gantinya. Mau batal gimana? Jadi dia cukup pegang itu. Nah, makanya orang yang di belakang imam inilah yang punya tanggung jawab penuh kalau imam batal.
batal, berarti imam keluar, inilah yang maju mengganti. Kalau pas lagi baca Fatihah dia nggak lupa, begitu mereka hitung dia langsung paham, itu tinggal meneruskan apa yang dibaca sama yang tadi. Tapi kalau dia lupa, pasti lupanya situ, maka ulang lagi dari Fatihah, lagi dari Bismillah, sambil dia maju ke depan dengan satu langkah, satu langkah, satu langkah. Lalu bagaimana kalau batalnya lagi sujud? Batalnya lagi sujud. Saat lagi sujud itulah barangkali dia kentut, maka dia pun menghadap ke arah kejamaah, juga memegang hidung. Maka yang di belakang inilah teruskan sujudnya sambil nanti begitu berdiri dia maju ke depan selangkah tadi. Tapi kayaknya jarangnya yang imam batal kemudian itu. Mungkin kalau pun batal lah bodoh amat lah. Awas itu takut jawab. Makanya ingat ini Bu, kalau nahan buang angin sebelum sholat itu makruh nahannya, nahan kentut makruh. Tapi kalau lagi sholat wajib ditahannya. Udah ditahan terus meredam masih merojol banget. Nah itu beda itu. Tapi nahannya kudu wajib ditahan. Itu ya. Nah kentut misalnya. Kalau sudah akhir tahiyat, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi, kentut jangan disalamin yang ke kiri lagi. Kalau disalamin yang sebelah kiri haram. Kenapa? Wong sudah sah sholatnya dan sudah batal, nggak boleh dilanjutin. Misalnya bapak nih di depan dah, walaupun nggak belakang imam, bapak batal. Kalau bisa keluar dia keluar, kalau nggak bisa keluar duduk, nggak boleh diterusin. Kalau bisa keluar dia keluar, tapi kalau nggak bisa keluar duduk sampai orang selesai. Tapi nggak boleh ikut berdiri, nggak boleh ikut sholat karena udah batal. Kalau dilanjutin haram kerjaan ini karena udah batal. Ya, masih ada yang lain. Buat yang lain. Kita sambung dengan bab rojak, ya sedikit mengenai masalah puasa rojak. Kalau kita melihat di HP, di media sosial, banyak yang ngomong hadisnya palsu itu bid'ah. Ya. Tapi kita mengikuti ajaran dari ulama-ulama. Ya. Buya Al-Fasir menjelaskan penjelasan. Buya Uji Al-Marhum ada. Buya Bustami juga begitu. Buya Hamka juga begitu. Termasuk Hidayat tadi menjelaskan juga ada penjelasan hadis. Ya, Abdul Somad juga begitu. Ya. Jadi kalau misalnya puasa Rajab gak dapat pahala, paling gak dapat buah. As-saumu sehatun, puasa itu sehat, dapat sehat. Yang kedua, as-saumu ngiritun, ngirit, dapat ngirit paling gak. Kalau misalnya nggak dikasih pahala. Tapi ada penjelasannya dari kanjeng Nabi. Kata Nabi, kulun nasi jia'un yaumal qiyamati ilal anbiya wa ahlihim wa shaimi rajaba wa syabana wa ramadana fa innahum syubabun la ju'alahum wa la atsyanahum. Wa Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menjelaskan
kullun nasi ja'um yaumal qiyamah. Setiap manusia itu akan mengalami kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Semuanya manusia akan mengalami kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Ilal anbiya wal mursalin wa ahlihim, kecuali para nabi dan rasul dan keluarga nabi, wasoimi rojaba, dan orang yang puasa di bulan Rajab, wasyabana, puasa di bulan Syaban, Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Minimal ibu Rajab itu pernah 1 kali, Syabannya pernah 1 kali, Ramadannya pernah sebulan, ya jangan 1 kali ya Ramadan. Gitu. Jadi insya Allah orang-orang yang puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Syaban, puasa di bulan Ramadan, insya Allah di hari kiamat diberikan kenyang, gak mengalami kelaparan, gak mengalami kehausan. Tuh, ya maka sekali lagi minimal pernah kita 1 kali. Ya. Ro'aitu lailan, ro'aitu naharat, kata Nabi. Saya pernah melihat sungai yang dinamakan Sungai Rajab ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat sungai namanya Sungai Rajab. Ma'uhu ahla minal asal, airnya itu lebih manis daripada madu. Wa abrodo minas salji, lebih adem daripada salju. Wa tiyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Fakultu li Jibril, saya ngomong kepada malaikat Jibril, liman hadza ya Jibril, itu buat siapa ya Jibril? Jibril ngomong, liman sholat alaika fi rajabah, itu buat umatku yang kalau diminum air 1 teguk selama 40 tahun gak haus-haus, itu disediakan buat umatku yang rajin membaca sholawat di dalam bulan Rajab. Jadi amalannya Bapak Ibu, di samping kita puasa Rajab, amalan hari-harinya itu pegang tasbih, berbanyak baca sholawat selama khususnya di bulan Rajab dan umumnya di bulan lain. Terserah itu mau sholawat yang mana, mau sholawat Nadia boleh, mau sholawat dunia boleh, mau sholawat Ali boleh, mau sholawat Ibrahim boleh. Minimal sehari semalam 1000 baca sholawatnya. Dari 1000 sholawat itu dibagi 5. Habis maghrib 200, habis isya 200, habis subuh 200, habis zuhur 200, habis asar 200, jumlahnya 1000. Insya Allah yang kata Nabi, man aksara sholata alayya kuntu syafi'at yaumal qiyamah. Siapa yang memperbanyak baca sholawat kepadaku, wajib orang tersebut akan dapat syafaat di hari kiamat. Ibu, cepat kalau baca 200 memegang tasbih paling juga 5 menit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Itu cepat benar itu. 200 satu waktu. Jadi jumlahnya 1000. Insya Allah kita akan dapat syafaat dari kanjeng sholat. Saya tanya nih sama ibu sama bapak, kalau Allah perintahkan kita sholat, Allahnya sholat enggak bu? Bu, jawab bu. Kalau Allah perintahkan kita sholat, Allahnya sholat enggak? Kalau sholat siapa mau sholat? Kalau Allah perintahkan haji, Allahnya haji enggak? Kalau Allah perintahkan zakat, Allahnya zakat enggak? Kalau Allah perintahkan sholawat, Allahnya sholawat enggak? Enggak juga. Yang kata Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu
bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi dan bersalamlah semua kepada Nabi. Jadi Allah sebelum merintahkan kepada kita untuk baca salawat, Allahnya juga baca salawat. Nah, kalau Allah aja baca salawat, malaikat aja baca salawat, kenapa kita selaku umatnya tidak mau baca salawat? Maka perbanyaklah selama bulan Rajab ini amalan kita hari-harinya berbanyak baca salawat kepada Nabi. Kemudian di samping kita pernah melaksanakan puasa yang kata Nabi, siapa orang yang puasa satu hari, wa man soma yauman min Rajabah, siapa orang yang pernah puasa satu hari di dalam bulan Rajab, ustujiba alaihi ridwanullah, maka orang tersebut wajib mendapat ridhonya Allah. Kita sholat ini, kita kaji ini, yang diharapkan ingin dapat apa? Ingin dapat ridho Allah. Jangan berharap ingin masuk surga, kita nggak pantas masuk surga. Nggak pantas, nggak sesuai dengan amalnya. Masa masukin kota kali cuma 300 nanti dapat surga? Mereka isi. Kita mah yang ditunggu-tunggu pengen dapat ridho Allah, itu aja lah. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, walaupun Allah masukkan kita ke dalam neraka itu gak panas. Kalau Allah sudah ngasih ridho sama kita. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ya, diikat kakinya, diikat tangannya, dilemparkan di kobaran api yang begitu besar. Itu sudah satu malam. Pagi-pagi Raja Namrud melihat abunya Ibrahim seperti apa. Begitu dilihat Nabi Ibrahim di atas kobaran api, lagi kedinginan. Kenapa? Kata Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah, selamatkan Ibrahim. Coba, karena Allah yang merintah, Allah yang punya api itu dingin. Nabi Ibrahim menggigil di atas kobaran api. Diamalin ayat itu oleh si Ibrahim sekarang. Dikuasai dia narukuni bardan wa salaman. Begitu merokok salah masukin, yang ada apinya yang dimasukin melentung bibirnya. Kenapa? Belum dapat tidak. Nabi Ibrahim wajar dapat ridho dari Allah itu. Bayangin coba, dari muda sampai tua enggak dikasih anak, begitu udah tua dikasih anak, satu-satunya anak semata wayang. Anak yang cerdas, pintar, soleh, ganteng. Coba lagi enak-enak dari pandang anak satu-satu. Tanggal 8 bulan haji Ibrahim kata Allah, besok anakmu sebelah. Ya Allah, nyawa taruhannya. Kata Nabi Ibrahim, ini mimpi ini dari Allah bukan. Tanggal 9 aja dikasih mimpi lagi, jangan lupa Ibrahim, besok anakmu sebelah. Coba Pak, nyawa ukuran. Dipanggil anaknya, nah sini, ayah mau ngomong. Sebenarnya ini berat, nggak boleh sampai. Udah ayah ngomong aja ya. Maaf ayah, ini ayah ini berdua malam, betul-betul dedikasi mimpi sama Allah. Ini untuk nyembelih kamu, beritakan. Gimana menurut pandanganmu? Ayah, kalau memang itu betul perintah Allah, laksanain ayah. Insya Allah ayah termasuk orang yang sabar, ikhlas saya.
Tuh, coba ibu punya anak, bapak punya anak, panggilnya sini nak, ada apa ya? Ini nak, semalam ayah mimpi nak, untuk nyembelih kamu nak. Gimana nak kalau menurut pandanganmu? Pasti dia jawab, ayah aja yang udah tua nak. Oh, anak sekarang jangankan lagi mau disembelih, disuruh ngaji aja susah. Betul. Dia diajak ke masjid aja banyak, diajak belajar aja banyak, sampai ada yang dipegang. Dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai terus yang dipegang. Anak saudara tuh. Jadi wajar kalau Nabi belum dapat ridho dari Allah. Jangankan Nabi itu perintah yang lain, perintah untuk nyembelih anak. Akhirnya dibawa itu ke bukit, didandani dengan disalin dengan pakaian yang bagus, itu disembelih Ismail berulang-ulang. Itu bukan rekayasa pisaunya tajam, tapi karena Ismail juga dapat ridho dari Allah, ikhlas melaksanakan perintah Allah. Kata Allah, pisau jangan menyentuh lehernya Ismail. Jika gak mempan-mempan, digantilah oleh seekor kambing ibas. Kita mah gak suruh nyembelih anak, kita mah disuruh nyembelih kambing. Itu kayak mikir. Dia ada duit 5 juta, lihat kambing ada yang kayak anak sapi. Masih mikir, ada nggak yang 3 juta ya? Ada yang 3 juta, masih bagus. Masih mikir lagi, ada nggak yang 2 juta? Ada, 2 juta bagus. Masih mikir, ada nggak yang 1,5 juta? Ada, kambing kacang 1,5 juta. Masih mikir, ada nggak yang 7,5? Ada yang melekan. Kayak mana kita mau dapat ridho dari Allah? Kok saudara aja kita mikir-mikir, itu kambing, itu sapi. Nabi Ibrahim nggak mikir-mikir lagi kalau perintah dari Allah. Dikalahin cintanya, wajar Nabi Ibrahim dapat ridho dari Allah. Dimakan nggak kepanas, dimakan nggak mempat. Ismail juga disembelih nggak mempat, dapat ridho dari Allah. Makanya kita ibadah ini, ngaji ini tujuannya satu, ngaji itu karena kewajiban. Yang kedua, karena ingin ingin menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, ingin menghidupkan agamanya Allah. Yang keempat, ingin dapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan taklim kita dapat ridho dari Allah. Ya, mempersilakan jamaah yang mau tanya. Sebelum ditutup dengan doa, saya ngajar nggak panjang-panjang, 1 jam aja udah cukup. Masih ada yang lain? Bapak Ibu? Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Kiai, apakah benar di bulan Rajab ini setiap kebaikan amalnya dilipat gandakan dan setiap keburukan dosanya dilipat gandakan? Terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amalnya dilipat gandakan, dosanya dilipat gandakan juga, ya udah. Tapi dalam beberapa keterangan, dalam beberapa hadis, saya belum ketemu yang dilipat gandakan di bulan Rajab itu. Namun 1 hari puasa hari pertama itu akan menghapus dosa 3 tahun, itu ada hadisnya. Kemudian puasa yang kedua akan menghapus dosa 2 tahun, itu ada keterangannya. Kemudian hari yang ketiga akan menghapus dosa 1 tahun, ada penjelasannya. Sisanya dapat 1 bulan, itu ada keterangannya. Tapi yang dilipat gandakannya saya belum ketemu. Barangkali di kitab yang lain ada penjelasan seperti itu. Tapi perbanyaklah kebaikan di bulan Rajab itu. Insya Allah kalau kita di bulan Rajab itu puasa, di bulan Syaban puasa,
di bulan Ramadan ya insya Allah nggak berat itu, karena kita sudah terlatih dari bulan Rajab tadi itu. Ya, walaupun saya belum ketemu, mudah-mudahan segala amalnya itu dilipat gandakan dan segala keburukannya juga dihapus oleh Allah gitu. Ya, sebenarnya berbanyak kebaikan aja. Buat yang lain silakan. Masih ada? Ada satu keterangan, setiap malam Jumat selama bulan Rajab itu malaikat kumpul di depan pintu Ka'bah. Lalu kata Allah, ya malaikati is'alu ma syi'tum. Hai malaikatku, apa yang kamu inginkan? Fayaquluna, kemudian dia menjawab semua, Rabbana hajatuna antakfirul ummati liman soma rojata. Ya Allah, kata malaikat-malaikat, saya enggak minta apa-apa ya Allah, cuma tolong ampunin ya Allah umat-umat Muhammad yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Saya enggak minta apa-apa ya Allah, cuma ampunilah umat-umat Muhammad yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Minimal kita pernah satu kali dalam bulan Rajab ini Bapak. Kalaupun nggak puasa ya nggak berdosa, namanya juga bukan wajib minimal. Ya, tapi minimal kita pernah. Syukur-syukur sih, ya Rajabnya puasa, ya sahabatnya puasa, nyambung sama Ramadan. Masih ada? Bapak Ibu masih ada? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Pak, tadi kan dijelaskan bahwa doa tidak akan terkabulkan apabila dosa kepada kedua orang tua. Pertanyaannya yaitu, jika seseorang mulai sadar itu kalau dirinya berdosa kepada kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya itu sudah terlanjur meninggal dunia. Itu bagaimana Pak? Apa masih bisakah kita memohon ampun Pak? Terima kasih. Dulu ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, persis pertanyaan kayak ibu itu. Ya Rasul, menangis pemuda. Ya Rasul, saya menyesal betul ya Rasul. Ketika masih ada ayah saya, ketika masih ada ibu saya ini anak yang durhaka, anak yang melawan sama orang tua, anak yang gak bakti sama orang tua. Dan saya, ya Rasul, sekarang bapak ibu saya sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan untuk berbuat baik sama orang yang sudah meninggal itu? Bapak saya itu ya Rasul. Ada kata Rasul dengan beberapa hal. Di antaranya kata Rasul, ayyakuna sholihan, mulai saat ini kamu jadilah orang baik. Yang keduanya, paliyakuna lahumah, doain bapak ibu tiap waktunya. Yang ketiganya, sambungkan tali silaturahimnya orang tua. Jadi kalau orang tua dulu rajin ke masjid, terusin sama keluarganya. Kalau orang tuanya dulu sering kunjung ke tempat saudara-saudara, terusin sama anak-anaknya. Jadi warisin kebaikan orang tuanya. Nah itu salah satunya berbuat baik sama orang tua yang sudah menikah. Jadi jangan enggak doain orang tuanya tiap waktunya. Minimal 1 hari 1 malam itu pernah 1 kali mendoain orang tua. Kalau selama 5 kali kita sholat, 1 kali pun kita tidak mendoakan orang tua, maka dikategorikan kita anak yang durhaka kepada orang tua. Maka mendoakan orang tua itu hukumnya wajib, baik bapak ibu yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal. Karena orang tua yang sudah meninggal itu gak ada yang ditunggu-tunggu, gak ada yang diharap-harap, gak ada yang dinanti-nanti, kecuali doa dari anak-anaknya bapak dan saudara. Itu ya Bu ya.
Jadi insya Allah ibu masih ada harapan berbuat baik sama orang tua. Yang penting kita menjadi orang baik saat ini. Kemudian doain tiap waktunya, kirimin Fatihah buat tiap waktunya. Kemudian warisi kebaikan orang tuanya. Jadi nggak cukup mewarisi hartanya aja, tapi warisi kebaikannya itu. Nah ini salah satunya berbuat baik sama orang yang sudah meninggal. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi kan dijelaskan seandainya ada 1000 orang yang berdoa, jika salah satunya ada yang memutuskan silaturahmi, maka doanya tidak dikabulkan. Bagaimana caranya supaya doa itu dikabulkan? Apakah kita mesti mengusir orang yang memutuskan silaturahmi atau bagaimana gitu Pak? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu diusir itu ya. Ini aja Bu. Ya. Mungkin kalau kita untuk kesana 1000 orang itu berat lah ya. Kita nggak tahu satu-satu. Nggak tahu satu-satunya sampai yang memutuskan satu. Tapi minimal jika di rumah itu nggak ada yang selamatan, entah itu ngamal, entah itu syukuran, yang ibu sudah habis duit 5 juta untuk bahan minuman makanan ini, ternyata doanya nggak dikabulin karena ada tetangga yang suka ribut sama tetangga, nggak terus sama saudara. Yang begitu jangan diundang. Jangan diundang, aja diundang manis, tapi dikirimin berkah. Kalau yang tadi dapat 1, dia makasih 3. Bilang aja lupa gitu. Ya, bilang aja lupa. Karena gara-gara dia yang hadir, doa kita nggak dikabulin. Kan rugi, udah masaknya habis banyak, sebentar duit pakai doanya dikabulkan. Oleh karena itu udah dikirimin aja. Yang Rio dapat 1, dia dapat 5 gitu. Insya Allah nggak marah. Yang marah itu udah gak dikasih berkat mana? Tuh. Ya. Masih ada yang tanya? Bapak kalah sama ibu ini. Masih ada? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup sama-sama dengan baca doa. Yang ada yang bagi dia adalah oleh Allah Subhanahu wa taala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maksuma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa waladan shalihan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma halim rushdana bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ya rabbana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah warzuqna ya Allah bil ilmi wal hilmi wal hikmati bihaqqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik man ta'ala fi hadzal masjid. Allahumma barik man hadara fi hadzal masjid. Allahumma barik man tasadaqa fi hadzal masjid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kajian kita pada malam ini, apa yang tadi disampaikan oleh guru tadi, semoga menjadi perubahan terbaik kepada kita sekalian.
saya selaku pengacara silakan minta maaf kepada Allah SWT untuk mendapat barokah dan ridho Allah SWT. Oleh karena itu majelis taklim sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.